Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang insya Allah akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Nisa Asifa Ul Hayat, yang kedua Marwah Afifah Nur Aziza, yang ketiga dengan saya sendiri Hafsyah Nur Fadilah, yang bertemakan tafsir dan takwil. Dikarenakan Marwah Afifah sedang ada uzur, jadi akan digantikan oleh kami berdua. Kepada Nisa Asifa Ul Hayat dipersilahkan untuk menjelaskan materi tentang tafsir. Baik, pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa berarti keterangan atau uraian. Menurut istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, dan yang merupakan rahasia tidak menjadi rahasia lagi sesuai ukuran kemampuan manusia. Yang kedua ada pembagian tafsir. Berdasarkan sumber penafsiran, tafsir terbagi menjadi dua bagian, yaitu tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'i. Namun sebagian ulama ada yang menyebutkan tiga bagian, yaitu tafsir bil matsur, yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Tafsir bil ra'i, tafsir yang menggunakan rasio atau akal sebagai sumber penafsirannya. Ketiga, tafsir bil isyarah, penafsiran Al-Quran dengan firasat atau kemampuan intuitif yang biasanya dimiliki oleh tokoh sufi. Tafsir ini juga disebut tafsir sufi. Selanjutnya, kitab-kitab tafsir. Berdasarkan corak penafsirannya, kitab-kitab tafsir terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tafsir sufi atau isyari, tafsir fikih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir al-adab atau al-ijtima. Kemudian macam-macam tafsir berdasarkan metodenya, yakni metode tahlil, metode analisis, metode ijmali, metode global, metode muqarron, metode komparasi atau perbandingan, dan terakhir metode maudhu'i, metode tematik. Selanjutnya pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Takwil secara bahasa adalah raj'u, kembali atau mengembalikan, asyiasat, menyiasati, dan al-ailu, memalingkan. Bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mentakwilkan Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari maknanya yang zahir tersurat kepada makna batin tersirat, karena makna batin itu dianggap lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hafsah, dipersilahkan. Selanjutnya adalah tentang syarat-syarat takwil. Syarat takwil yang pertama adalah lafal itu dapat menerima takwil zahir dan lafal nas serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Yang kedua adalah lafal itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafal tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut. Yang ketiga adalah ada hal-hal untuk takwil bentuk lafal yang berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara diharuri atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dalilnya.
Lafal itu merupakan suatu nas untuk suatu objek tetapi menyalahi lafal lain yang mufassar. Yang keempat adalah ta'wil harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Selanjutnya adalah pembagian takwil. Takwil yang pertama adalah takwil gorib. Takwil gorib adalah takwil yang tidak jauh beranjak dari arti dohirnya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Yang kedua adalah takwil bait. Takwil bait adalah pengalihan dari makna lahir suatu lafal yang sebegitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Ya. Selanjutnya adalah klasifikasi takwil dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah takwil kalam. Takwil kalam adalah dalam pengertian bahwa si pembicara mengembalikan perkataan dengan merujuk pada asalnya. Arti kalam itu sendiri adalah arti yang hakiki dari si pembicaranya. Yang kedua adalah takwil amr. Ialah esensi perbuatan yang diperintahkan, misalnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah membaca dan ruku dan sujudnya. Yang terakhir adalah perbedaan tafsir dan takwil. Perbedaan tafsir dan takwil menurut para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi, tafsir terfokus pada makna teks lahirnya. Sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya, karena kekurangan itu datang dari kami dan kelebihnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.